Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marfi Widianti. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang desain instruksional dalam teknologi kinerja. Desain instruksional adalah proses yang sistematis untuk memecahkan persoalan pembelajaran melalui proses perencanaan, bahan-bahan pembelajaran beserta aktivitas yang harus dilakukan, perencanaan sumber belajar yang dapat digunakan, serta perencanaan evaluasi keberhasilan. Sebelum kita menyusun sebuah desain instruksional, kita harus lebih dahulu memahami 3 hal ini, yaitu prinsip penyusunan desain instruksional, tahapan desain instruksional, dan pengembangan bahan dan media pembelajaran. Saya akan menjelaskan satu persatu. Prinsip penyusunan desain instruksional. Menurut Nana Saudi Sukmadinata, dia membagi prinsip penyusunan desain instruksional ini menjadi 2 kelompok, yaitu prinsip-prinsip secara umum dan prinsip-prinsip secara khusus. Prinsip-prinsip secara umum yaitu relevan, fleksibel, kontinuitas, efisiensi, dan efektivitas. Sedangkan prinsip-prinsip khusus terdiri dari tujuan pendidikan, pemilihan isi pendidikan, pemilihan proses belajar mengajar, pemilihan media, dan pemilihan kegiatan penilaian. Nah, tahapan desain instruksional. Untuk menyusun sebuah desain instruksional, saya memilih menggunakan model ADI. Kenapa? Karena menurut saya desain pembelajaran model ADI adalah salah satu proses pembelajaran yang bersifat interaktif dengan tahapan-tahapan dasar pembelajaran yang efektif, dinamis, dan efisien. Model ADI ini terdiri daripada 5 tahap. Yang pertama adalah analis. Pada tahap ini dilakukan analisa tentang tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, dan apa yang menjadi kebutuhan siswa. Contohnya materi, metode, teknik pembelajaran. Yang kedua adalah desain. Pada tahap ini, seorang pendesain instruksional perlu melakukan perencanaan awal untuk program pembelajaran, merancang materi pembelajaran, dan perencanaan evaluasi serta konseptual yang nantinya akan dijadikan dasar dalam tahap pengembangan. Yang ketiga adalah develop. Nah, pada tahap ini dilakukan dengan merealisasikan konsep yang sudah dibuat pada tahap desain. Yang keempat adalah implementasi. Pada tahapan ini di mana program pembelajaran dilaksanakan. Program pembelajaran dilakukan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Tahapan kelima adalah evaluate. Pada tahapan evaluasi dilakukan untuk meninjau kembali pelaksanaan pembelajaran, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan atau belum. Evaluasi juga digunakan oleh guru untuk memperbaiki kekurangan metode yang telah digunakan, sehingga kegiatan pembelajaran ke depannya dapat dirancang dengan lebih baik. Pengembangan bahan dan media pembelajaran. Nah, bahan ajar adalah segala bentuk yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Di sini bahan ajar dikelompokkan dalam 4 kelompok, yaitu prinsip, audio, audiovisual, multimedia, interaktif. Media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat-alat bantu yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar, baik dilakukan secara tatap muka ataupun secara daring. Media pembelajaran dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu media visual, media audio, dan media audiovisual. Setelah kita mengetahui tentang bahan ajar dan media pembelajaran, nah sekarang bagaimana kita menyusun bahan ajar tersebut? Nah, di sini ada alur analisis penyusunan bahan ajar. Kita menyusun bahan ajar dengan mengawali
dari standar kompetensi, kemudian kompetensi dasar, dan indikator, serta dilanjutkan materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan bahan ajar. Pengembangan media pembelajaran. Ketika saya menyusun desain instruksional pada awal pembelajaran PJJ, saya menggunakan media pembelajaran Zoom Meeting dan Google Form. Setelah dievaluasi, ternyata tidak terjadi interaksi dua arah antara guru dan siswa. Kemudian tingkat pemahaman siswa rendah, yang mengakibatkan hasil belajar menurun. Dan tidak semua siswa dapat mengikuti Zoom Meeting. Dari hasil evaluasi tersebut, kemudian saya membuat desain instruksional yang baru dengan mengkolaborasi media pembelajaran, Zoom Meeting, Google Form, dan WhatsApp. Kemudian saya evaluasi kembali, maka terjadi interaksi dua arah. Tingkat pemahaman siswa meningkat dan hasil belajar meningkat pula. Semua siswa dapat mengikuti pembelajaran, baik secara sinkronus ataupun secara ankronus. Terima kasih, semoga presentasi ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian.